Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Mani Herlanam dari F23C dengan NIM 23010-2006 akan mempresentasikan tentang motherboard dan sistem bus. Kami membaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama ada hubungan fisik, yang kedua ada sistem bus, yang ketiga ada chipset, yang keempat ada koordinasi kerja, yang kelima ada BIOS atau UEFI, dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Yang pertama ada hubungan fisik. Apa itu motherboard? Motherboard berfungsi sebagai pusat komunikasi untuk semua perangkat keras komputer. Ini dilakukan melalui serangkaian jalur komunikasi yang dikenal sebagai bus. Setiap komponen pada motherboard terhubung ke bus ini dan dapat berkomunikasi dengan komponen lain melalui bus tersebut. Misalnya, ketika prosesor perlu mengakses data dari memori, prosesor akan mengirimkan permintaan tersebut melalui bus yang kemudian akan diteruskan ke modul memori. Data kemudian akan dikirim kembali melalui bus ke prosesor. Motherboard juga menyediakan jalur koneksi fisik dan logis untuk menghubungkan berbagai komponen, termasuk CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Sistem bus adalah sarana komunikasi yang memungkinkan transfer data antara komponen tersebut. Yang kedua adalah sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus biasanya terdiri dari sekitar 50 hingga ratusan jalur terpisah. Setiap baris diberi arti atau fungsi tertentu. Meskipun ada banyak desain bus yang berbeda pada bus manapun, jalur dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok fungsional. Menjadi 3 bagian, yaitu control lines, address lines, dan juga data lines. Selain itu, mungkin ada jalur power distribution yang memasok daya ke modul yang terpasang. Bus jalur komunikasi bersama yang terdiri dari satu ataupun kumpulan jalur dalam beberapa sistem komputer, CPU, memori, dan komponen input atau output dihubungkan oleh bus umum. Karena saluran digunakan bersama oleh semua komponen, hanya satu komponen pada satu waktu yang dapat berhasil mentransmisikan. Atribase bus, proses penentuan master bus mana yang diizinkan mengakses bus. Master bus, perangkat yang terpasang pada bus yang mampu memulai dan mengendalikan komunikasi di bus. Yang selanjutnya ada chipset yang akan dijelaskan oleh teman saya Naufal. Saya Naufal Reza Fikri akan menjelaskan mengenai chipset. Chipset adalah sekelompok komponen elektronik dalam sirkuit terkoordinasi yang berhubungan dengan aliran informasi antara CPU, penyimpanan, dan aksesori. Chipset berperan penting dalam menghubungkan dan mengkoordinasikan komponen hardware. Chipset bertindak seperti polisi lalu lintas, mengarahkan aliran data dari CPU ke perangkat lain di motherboard. Kesalahan pada satu chip dapat menyebabkan ketidakfungsian komputer. Contoh chipset yaitu nomor 1 Qualcomm Snapdragon Series, 2 Samsung Exynos Series, 3 Apple S Series, 4 MediaTek Helio Series. Lalu selanjutnya ada koordinasi kerja. Koordinasi kerja, motherboard berperan dalam mengkoordinasikan kerja semua komponen. CPU mengambil instruksi dari RAM melalui sistem bus, dan chipset memastikan bahwa data dapat dipindahkan dengan efisien di antara berbagai elemen. Koordinasi kerja merujuk pada cara berbagai komponen atau bagian dari suatu sistem bekerja bersama-sama secara efisien dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan dan menjalankan tugas tertentu. Dalam konteks motherboard dan sistem komputer, koordinasi kerja merinci berbagai komponen-komponen seperti CPU, RAM, chipset, dan bus sistem bekerja secara bersama-sama untuk menjelaskan operasi komputasi. Adapun contoh koordinasi kerja dalam motherboard dan sistem komputer, yaitu nomor 1 transfer data, nomor 2 komunikasi chipset, nomor 3 kontrol operasi, dan nomor 4 koordinasi kinerja grafis. Terima kasih kepada teman saya Noval. Perkenalkan, nama saya Azril Rojan Fauji dengan NIM 230102029. Di sini saya akan menjelaskan tentang BIOS atau UEFI. BIOS merupakan program kecil yang terletak di chip pada motherboard komputer yang memberikan instruksi kepada sistem untuk memulai sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. BIOS adalah firmware yang tertanam pada motherboard dan tidak dapat dihapus
atau diubah dengan mudah. UEFI adalah pengganti BIOS dan merupakan firmware yang berfungsi sama dengan BIOS. Namun UEFI dirancang untuk memberikan fungsionalitas yang lebih besar dan lebih canggih daripada BIOS. Perbedaan antara BIOS dan UEFI. Yang pertama ada antarmuka. BIOS memiliki antarmuka teks dan terkadang sulit untuk digunakan, sementara UEFI memiliki antarmuka grafis yang lebih mudah digunakan dan lebih modern. Yang kedua ada kapasitas. BIOS memiliki kapasitas terbatas dan tidak dapat mengakses lebih dari 2,2 TB dari media penyimpanan, sedangkan UEFI dapat mengakses lebih dari 2,2 TB dari media penyimpanan. Yang ketiga ada booting. UEFI dapat melakukan booting yang lebih cepat daripada BIOS dan juga lebih aman karena mendukung booting secure boot yang memastikan bahwa hanya perangkat lunak yang ditandatangani oleh pengembang yang dapat dijalankan pada komputer. Yang keempat, konfigurasi. UEFI memungkinkan konfigurasi yang lebih kompleks dan lebih mudah, seperti memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi antarmuka mouse dan keyboard. Yang kelima, kemampuan pemrograman UEFI lebih dapat diprogram daripada BIOS, sehingga membuatnya lebih fleksibel dan dapat diatur dengan lebih mudah oleh pengembang perangkat lunak. Yang keenam ada kompatibilitas. BIOS lebih kompatibel dengan perangkat keras lama, sementara UEFI lebih kompatibel dengan perangkat keras modern. Yang ketujuh ada keamanan. UEFI lebih aman daripada BIOS karena mendukung fitur secure boot yang memastikan bahwa hanya perangkat lunak yang ditandatangani oleh pengembang yang dapat dijalankan pada komputer. 8 ada perawatan. BIOS sulit untuk diperbarui, sementara UEFI lebih mudah diperbarui dan diatur ulang. Selain perbedaan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa informasi tambahan yang perlu diperhatikan tentang BIOS dan UEFI. Kompatibilitas sistem operasi. UEFI umumnya lebih kompatibel dengan sistem operasi modern seperti Windows 8 dan Windows 10, sedangkan BIOS lebih cocok dengan sistem operasi yang lebih lama seperti Windows XP dan Windows 7. Partisi GPT dan MBR. UEFI mendukung partisi GPT with partition table yang memungkinkan disk lebih dari 2,2 TB. Sementara BIOS hanya mendukung partisi MBR master boot record yang terbatas pada 2,2 TB. Selanjutnya ada memori. UEFI mendukung memori lebih dari 4 GB, sementara BIOS terdapat pada memori 4 GB. Modus legasi. UEFI memiliki modus legasi yang memungkinkan perangkat lunak yang dirancang untuk bekerja dengan BIOS untuk tetap berfungsi pada sistem yang menggunakan UEFI. Selanjutnya ada chipset motherboard. Untuk menggunakan UEFI, chipset motherboard harus mendukungnya. Jika chipset motherboard tidak mendukung UEFI, maka hanya BIOS yang dapat digunakan. Selanjutnya ada pengaturan overclocking. UEFI menyediakan pengaturan overclocking yang lebih canggih daripada BIOS, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur performa perangkat keras dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada booting dari USB. UEFI mendukung booting dari USB secara langsung tanpa perlu menggunakan seperti Rufus atau Universal USB Installer seperti yang dibutuhkan pada BIOS. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya ialah motherboard sebagai pusat komunikasi utama dalam komputer menyediakan konektivitas fisik dan logis untuk menghubungkan komponen-komponen seperti CPU, RAM, dan kartu grafis melalui sistem bus seperti FSB dan PCLA dengan koordinasi kerja yang efisien untuk memastikan transfer data yang lancar dan optimal dalam menjalankan berbagai tugas komputasi. Ini source yang kami pakai. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.